Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial membuat voucher WiFi sendiri. Sekaligus nanti saya juga akan membuat desain voucher yang menarik. Tapi sebelum mulai, perlu saya sampaikan kalau video ini saya buat khusus untuk pemula. Langsung saja kita masuk ke videonya. Adapun aplikasi yang akan saya gunakan untuk mencetak vouchernya yaitu menggunakan Micmon. Micmon ini bertujuan untuk membantu mempermudah manajemen hotspot mikrotik. Pada aplikasi ini juga, nanti teman-teman bisa memantau jumlah voucher yang terjual sampai keuntungan yang didapatkan. Kemudian kita juga memerlukan aplikasi Winbox untuk mengetahui IP dan DNS kita nanti. Pertama-tama kita download dulu aplikasi Micmonnya. Langsung saja kita buka browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita ketikkan nama situsnya laksa19.github.io. Kemudian enter. Untuk beberapa link yang saya sebutkan, teman-teman bisa cek di deskripsi. Setelah terbuka, kita pilih menu Micmon. Kita cari link downloadnya. Yang ini ya. Kita klik download Micmon versi 3. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman download Micmon. Pilih yang Micmon plus web server. Kita tunggu sampai selesai download. Apabila sudah selesai, kita cari file yang sudah di-download tadi. Kita buka filenya, lalu klik tahan dan kita seret ke desktop. Kemudian kita buka folder Micmon yang sudah kita ekstrak tadi. Untuk memulainya, kita langsung klik Micmon server. Tapi sebelum itu, pastikan dulu apakah kita sudah satu jaringan dengan alat atau mikrotik kita. Untuk bisa menyambungkan laptop ke mikrotik kita, di sini ada 3 cara. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan kabel LAN, atau bisa menggunakan WiFi yang dipancarkan mikrotik kita, atau juga teman-teman bisa akses secara online jarak jauh. Di sini saya menyambungkannya menggunakan WiFi. Apabila sudah tersambung, kita klik Micmon server. Nah, ini adalah programnya. Dan di sini sudah berkedip hijau. Kita langsung klik Open Micmon. Maka akan otomatis membuka Micmon di browser. Kemudian untuk login di Micmonnya, username bawaannya itu adalah Micmon dan passwordnya 1234. Klik login. Jadi di sini maksud dari username dan password adalah username dan password untuk login di Micmon kita. Pertama-tama, teman-teman wajib mengganti username ataupun password untuk login di Micmon kita. Saya akan mengganti password masuknya menjadi gamma1234. Apabila sudah, teman-teman silakan logout terlebih dahulu. Kemudian login kembali dengan username dan password baru yang sudah kita ganti. Kemudian klik Add Router. Pertama, isi session name-nya. Terserah teman-teman, yang penting tidak ada spasinya, karena apabila ada spasi, maka tidak bisa di-save. Saya isi WiFi Gamma. Kemudian IP mikrotiknya teman-teman bisa dapatkan di Winbox. Link downloadnya ada di kolom deskripsi. Kebetulan di sini saya sudah ada Winbox. Kita langsung buka Winbox. Klik Next, klik Make Address. Kemudian isikan login dan password mikrotik teman-teman. Lalu connect. Selanjutnya pilih menu IP, hotspot, kemudian ke server profile. Terus di hsprof, klik 2 kali. Nah, di sini ada hotspot address. Kita blok saja lalu copy. Kemudian tempelkan di IP mikrotik di Micmon. Kemudian username dan password. Di sini maksudnya adalah username dan password untuk masuk ke mikrotik teman-teman yang ada pada Winbox. Beralih ke Winbox. Nah, ini username dan password yang dimaksud. Kembali ke Micmon, masukkan username dan passwordnya. Kemudian, jangan langsung klik save, tapi kita isi dulu pada bagian Micmon data.
hotspot name-nya bisa di-copy dari session name. Terus DNS name-nya bisa dilihat di Winbox. Kita beralih ke Winbox, IP, hotspot, kemudian server profile, terus hsprof1. Di sini DNS name-nya bisa di-copy, lalu tempelkan ke DNS name di Migmon. Lalu pastikan mata uangnya rupiah. Sisanya biarkan saja, tidak perlu diubah. Lalu kita klik save. Kemudian coba di ping. Apabila ping sudah oke, bisa langsung klik connect. Selanjutnya kita akan membuat profil jenis paket yang akan kita cetak. Misalnya 5.000 berapa jam atau 10.000 berapa jam. Langsung saja masuk ke menu hotspot, kemudian user profile, profile list. Di sini nanti akan muncul profil yang sudah kita buat. Apabila belum ada, kita langsung saja add profile. Pertama, saya akan buat voucher yang harganya 5.000 dengan masa aktif 5 jam. Kita isikan pada bagian nama. Kemudian alamat poolnya kita biarkan saja. Berikutnya jumlah user. Ini adalah jumlah pengguna atau perangkat yang kita izinkan untuk satu vouchernya. Saya biasanya mengisi satu voucher untuk satu HP. Maka isikan 1. Kemudian untuk rate limit. Ini adalah batas kecepatan. Untuk batas kecepatan tidak perlu besar, supaya nanti semua pelanggan kita bisa terbagi rata kecepatannya. Dan juga tidak boleh terlalu kecil. Apabila terlalu kecil, justru akan mengurangi nilai kepuasan pelanggan. Untuk mengakalinya, teman-teman bisa menggunakan fitur burst limit, yang fungsinya apabila ada pelanggan, maka akan otomatis menaikkan kecepatan dalam beberapa waktu. Setelah itu otomatis menurunkan kecepatannya supaya pelanggan merasa internetnya cepat. Atau sederhananya, burst limit ini adalah cara otomatis yang dapat mengatur kecepatan internet dengan kondisi tertentu. Untuk kodenya, teman-teman bisa download di kolom deskripsi. Kita buka filenya. Saya biasanya menggunakan 1 Mbps ke 2 Mbps. Kita copy, lalu tempelkan ke rate limit. Kemudian untuk mode kadaluarsa, pilih remove and record, sehingga nanti kita bisa melihat jumlah dan keuntungan dari voucher yang sudah terjual. Berikutnya validity, ini merupakan masa aktif voucher yang terhitung saat pelanggan menggunakan voucher kita. Masa aktif voucher saya yaitu 5 jam. Maka ketik 5H. Untuk format waktunya ada di sebelah kanan ini. Kemudian harga 5.000, harga jual 5.000. Kemudian log user kita enablekan. Artinya satu voucher hanya bisa digunakan untuk satu perangkat. Untuk parent key-nya bisa pilih none saja. Kemudian klik save. Apabila sudah, kita cek di profile list. Nah, sudah jadi. Berikutnya, kita buat untuk voucher 10.000. Caranya sama. Sampai tahap ini, pembuatan user profile sudah selesai. Dan tahap ini juga tidak perlu dibuat lagi untuk kedepannya. Kemudian, tahap selanjutnya adalah membuat voucher dalam jumlah banyak. Tapi sebelum teman-teman membuat vouchernya, teman-teman bisa mengubah desain voucher terlebih dahulu. Untuk desain vouchernya sendiri, sudah saya cantumkan di deskripsi. Silakan di-download apabila teman-teman ingin membuat desain voucher seperti saya. Untuk mengubah tampilan voucher,
Pertama, klik dashboard, kemudian setting, lalu template editor. Kita lihat tampilan vouchernya dulu. Klik di sini. Setelah itu, kita tutup. Berikutnya, di kolom barisan kode ini, kita blok semua, klik lalu Ctrl A dan delete. Berikutnya, buka file kode voucher yang sudah teman-teman download. Ada beberapa warna yang sudah saya siapkan. Di sini saya akan membuat voucher 5000 dengan warna biru. Langsung saja ubah nama filenya biru 5000, kemudian 10.000 berwarna hijau. Setelah itu, buka file biru 5000, tekan Ctrl A lalu copy, dan tempelkan di sini. Kemudian save dan lihat hasilnya. Apabila sudah sesuai, maka teman-teman dapat kembali ke dashboard, hotspot, user, dan langsung saja kita buat vouchernya. Klik generate. Pada bagian quality ini adalah jumlah voucher yang akan kita buat. Saya buat 300 saja, agar tidak memberatkan memori mikrotik kita. Kemudian server pilih hotspot 1. Berikutnya, mode user. Di sini saya biasa menggunakan username sama dengan password. Kemudian, panjang karakternya cukup 4 saja. Berikutnya, prefix atau awalan kode dikosongkan saja. Karakter saya biarkan saja. Kemudian, profile. Karena saya akan mencetak voucher 5000, maka pilih profile yang 5000 tadi. Waktu limitnya kita samakan dengan profile yang sudah kita buat, 5H. Berikutnya data limit. Bisa teman-teman kosongkan apabila tidak ingin ada batasan data. Tetapi saya biasanya menggunakan batas data untuk 5000, yaitu 1 GB. Kemudian komennya saya isi tanggal saya cetak. Lalu pilih generate, kita tunggu beberapa saat, kemudian print. Apabila teman-teman belum menyiapkan printer, teman-teman dapat menyimpannya terlebih dahulu di laptop untuk nanti di print. Maka tujuannya kita pilih simpan sebagai PDF. Kemudian klik simpan. Berikutnya kita buat untuk voucher 10.000. Caranya sama.
Setelah semua voucher teman-teman buat, teman-teman dapat logout dari aplikasi Micmon-nya. Lalu pada Micmon server dapat diklik stop server, kemudian ditutup. Dan proses pembuatannya pun selesai. Teman-teman tinggal mencetak voucher yang sudah jadi tadi, dan bisa langsung dapat digunakan. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan terima kasih.